Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, Bapak dan Ibu, para narasumber, serta para audiens yang telah hadir di ruangan webinar ini. Selamat datang kepada semua. Webinar kali ini bertemakan Take or Pay dalam kontrak jual beli gas. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Sengketa Energi dengan Petromindo. Terima kasih kepada BES dan Petromindo. Sedikit perkenalan dari Badan Arbitrase Sengketa Energi atau yang disingkat sebagai BES, bahwa BES adalah sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang relevan di sektor energi seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi, dan lain-lain yang didirikan tahun 2024 oleh para praktisi hukum dan para ahli di sektor energi, serta pendiriannya didukung oleh asosiasi-asosiasi pada industri energi. Perkenalkan, saya Sabina selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai, para audiens, saya informasikan terlebih dahulu bahwa para audiens dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat pada platform untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang nanti akan dipilih oleh moderator untuk dijawab oleh para narasumber di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini kita sangat beruntung karena kita dapat menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Alan Frederick SH LLM. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, antara lain sebagai Chief Legal Counsel Arko Indonesia, Chief Legal Counsel BP Tangguh LNG, Chief Legal Counsel BP Migas atau sekarang SKK Migas, Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Persero, Partner at Widiawan and Partners, dan Of Counsel at AHP, Asegaf Hamzah and Partners. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Insinyur Ida Yusmiati. Ibu Ida memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di perusahaan hulu migas dari Arko dan BP, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan yang terakhir di Pertamina dan saat ini di Pertamina Hulu Energi. Bu Ida memiliki banyak pengalaman dalam menangani banyak fungsi dan saat ini lebih banyak terlibat dalam bidang upstream business development sebagai advisor. Mari kita sambut sama-sama. Apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat bergabung di webinar ini. Baik, Baik, terima kasih Sabin. Mbak Selamat, Sabina. selamat sore. Selamat Sore sore. semuanya, salam kenal. Salam Selamat kenal. sore. Baik, kita langsung saja Bapak dan Ibu tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam materi diskusi dengan tema hari ini Take or Pay dalam jual beli gas. Langsung saja Bapak Ibu, apa sih itu take or pay? Di mana take or pay itu diatur dan adakah regulasi yang mengatur take or pay? Mungkin pertama-tama saya akan persilahkan Pak Alan terlebih dahulu. Silahkan Pak Alan. Terima kasih, Sabin. Jadi, take or pay adalah sebetulnya istilah yang lazim digunakan di industri migas. Ya, bahasa Indonesianya mungkin dari bahasa Indonesianya akan lebih ada titik terang apa maksudnya. Jumlah pembelian gas minimum. Ya, minimum gas quantity, ya. Jadi di setiap kontrak gas, baik itu gas pipa maupun gas yang telah dicairkan untuk supaya bisa diangkut atau LNG, ada ketentuan mengenai take or pay, di mana penjual akan menyediakan suatu jumlah gas tertentu dan pembeli akan membeli gas tersebut, dan kalaupun dia tidak ambil, dia tetap harus bayar karena sudah disediakan. Apa ini barang aneh? Tidak, ini bukan barang aneh sebetulnya. Ya kan? Coba Anda Sabin lihat tagihan Telkomsel atau Indosat atau provider yang lain.
Misalnya dalam 1 bulan Sabin tidak pernah sama sekali pakai, tetap ada charge kan? Ya. Biaya penyediaan jaringan. Ya, jadi take or pay itu atau pembayaran take or pay itu kalau gasnya tidak diambil bisa dilihat sebagai pembayaran atas sesuatu yang telah disediakan untuk diambil, tetapi kemudian tidak diambil oleh pembeli. Itu secara singkat, Sabin. Baik, terima kasih Pak Halan. Apakah ada regulasi yang mengatur terkait take or pay ini, khususnya di Indonesia? Tidak ada, ini sepenuhnya komersial ya. Ini antara penjual dan pembeli. Berapa yang penjual bisa sediakan, berapa yang pembeli komit untuk ambil. It's purely transactional. Based Ya, on kontrak masing-masing based on begitu ya contract, Pak? berdasarkan perjanjian. Oke. Terima kasih Pak Alan. Mungkin dari Bu Ida ada yang mau ditambahkan? Atau sebagai pembuka silahkan Bu Ida. Ya, saya rasa tadi penjelasan Pak Alan itu cukup clear ya. Dan contoh simpelnya sih sebetulnya gini, kalau misalnya dalam satu kontrak ditetapkan jumlah take or pay itu katakanlah 100 dan ini dalam setahun ya. Jadi ada masa setahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan misalnya di akhir tahun ternyata pengambilannya hanya 80, maka tetap dibayar 100. Sementara yang 20 itu akan diakumulasikan sebagai make-up gas. Tapi intinya tetap dibayar sejumlah kesepakatan awal yaitu 100. Mungkin kalau dari sisi definisi demikian ya, tapi kalau dikatakan apakah ada regulasi yang mengatur, seperti tadi Pak Alan sebutkan, memang tidak ada ya secara spesifik. Namun di Indonesia ini kan sebetulnya take or pay itu sangat terkait dengan penentuan harga gas, di mana penentuan harga gas itu tentunya dalam pengawasan dan monitoring dari SKK Migas, uh, kemudian juga perhitungan dari KKS biasanya diverifikasi oleh SKK Migas, dan pada ujungnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri SDM. Jadi secara tidak langsung sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Ida untuk penjelasannya. Mengapa take or pay ini harus diatur, Bu Ida dan Pak Alan? Silahkan Pak Alan. Eh, Begini, nanti mungkin Bu Ida bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa sih yang diperlukan sampai suatu gas bisa diproduce dan dideliver ke pembeli. Berapa besar investasinya? Untuk penjual, sebelum dia memutuskan untuk melakukan investasi, membangun, mengebor sumur, dan segala macam, dia perlu adanya suatu kepastian. Akan ada yang beli. Kalau nggak, bagaimana balik investasinya? Ya kan? Dia butuh suatu kepastian dan dia perlu, biasanya kan kontrak gas dan LNG itu jangka panjang. Dia perlu suatu stability dari revenue. Ya, nggak bisa. Oh, kadang-kadang gas diambil, kadang-kadang enggak. Nggak mungkin dia akan memutuskan untuk invest kalau tidak ada suatu guarantee, ada steady revenue yang steady. Itu untuk penjual. Untuk pembeli yang akan memakai gas, dia pun butuh suatu kepastian. Misalnya pupuk atau PLN, pembangkit listrik tenaga gas. Sebelum investor mau mengeluarkan uang untuk investasi yang besar membangun pabrik atau pembangkit tersebut, dia ingin adanya suatu kepastian pasokan gas. Kalau enggak, ya nggak jalan pabrik atau pembangkitnya, lalu dia nggak akan dapat revenue. Jadi untuk kedua sisi, kepastian adanya revenue dan kepastian adanya supply gas itu sangat penting. Mungkin Bu Ida akan menambahkan. Ya, silahkan Bu Ya. Ida. Kurang lebih seperti penjelasan Pak Alan ya. Jadi
gas ini kan memang by nature sedikit berbeda ya dengan minyak ya. Kalau minyak kita mendevelop lapangan minyak misalnya kita tahu itu bisa disalurkan ke kilang-kilang yang ada atau dijual ke pasar internasional atau disimpan di tanker misalnya. Sementara kalau gas kan tidak demikian. Jadi gas itu sebelum dikembangkan yang umumnya membutuhkan investasi yang sangat besar, harus ada kepastian dulu bahwa gas ini nanti akan di-discharge kemana dan pada harga berapa. Nah, disitulah take or pay ini sangat berperan ya. Pertama, dibutuhkan kontrak jangka panjang karena pengembalian investasi yang sangat besar dengan risiko yang cukup besar. Dan yang kedua, adanya pengaturan take or pay yang memastikan setiap tahunnya revenue itu bisa diprediksi dengan baik untuk mengurangi uncertainty. Sehingga bisa dihitung oleh produser gas berapa NPV-nya dari proyek pengembangan ini, berapa IRR-nya. Dan IRR ini menentukan harga gas pada akhirnya, karena ada ada requirement dari masing-masing korporat untuk memenuhi IRR tertentu untuk suatu investasi. Sehingga semakin tinggi take or pay-nya, jika take or pay misalnya mendekati 100%, itu IRR-nya akan semakin baik. Dan sebaliknya kalau take or pay-nya kecil, misalnya 60%, itu tentunya IRR-nya akan cukup jelek ya, karena kapasitas yang harus di-provide sama. Berapapun take or pay-nya, kapasitasnya kan yang harus di-provide sama. Namun kepastian revenue-nya sangat kecil, sehingga dibutuhkan harga gas yang tinggi oleh penjual, yang mungkin sulit diterima oleh buyer. Jadi dalam hal ini, kedua pihak harus benar-benar memperhitungkan dengan hati-hati ya, berapa take or pay yang balance dan bisa diterima oleh kedua belah pihak agar investasi bisa berjalan dan buyernya bisa mendapatkan gas. Kurang lebih gitu. Mungkin sebagai gambaran ya bahwa investasi itu untuk menyediakan gas itu bisa berbentuk pemboran sumur-sumur dan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi untuk menunjang produksi gas sangat besar jumlahnya. Umumnya kalau sederhana, teknikalnya nggak terlalu sulit atau dia lapangannya berada di tengah-tengah area di mana sudah terdapat banyak infrastruktur gas, itu mungkin cukup kecil ya, mungkin kecilnya pun sekitar ratusan juta US dollar. Sementara kalau kita bayangkan misalnya lapangannya ada di daerah yang sangat terpencil, di mana tidak terdapat banyak infrastruktur, apalagi misalnya laut dalam, dan ini benar-benar greenfield development, itu bisa puluhan miliar US dollar biayanya. Dan itu masih mengandung resiko, misalnya subsurface risk itu bagaimanapun tetap ada, bahwa jumlah cadangan yang ada di bawah tanah itu bagaimanapun sifatnya hanya perkiraan dan banyak hal yang sangat uncertain terkait hal tersebut. Demikian sebagai gambaran, Mbak Sabin. Baik, terima kasih Bu Ida. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan take or pay ini dapat diberlakukan? Apa dasar untuk menentukan jangka waktu pengenaan take or pay ini? Mungkin Bu Ida bisa lebih dahulu menjelaskan. Pada umumnya ya, pada umumnya take or pay ini berlaku langsung di awal kontrak dan bisa juga berlaku seterusnya sampai akhir kontrak. Jadi jangka waktunya sebetulnya ya tergantung kesepakatan, tapi itu umumnya sepanjang masa kontrak, di mana persentase take or pay-nya pun sudah ditetapkan di depan. Yang itu tentunya tergantung dari masing-masing pihak yang bisa memperkirakan atau memprediksi uncertainty yang dapat terjadi di kedua pihak di masa yang akan datang gitu. Jadi demikian pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Dari Pak Alan ada yang mau ditambahkan? Biasanya begini ya, take or pay itu berlaku selama kontrak itu berlangsung. Ya, itu pertama. Karena si penjual investasi itu tidak sekali loh. Bukan, kan gas itu harus tetap diproduksi. Diproduksi ada OPEX. Dan kadang-kadang dia perlu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilakukan secara berkala
agar produksi tetap bisa jalan. Jadi it's not a one-time expense. Oleh karena itu, take or pay itu biasanya yang saya tahu berlangsung sampai akhir kontrak. Itu aja tambahan Baik, terima dari kasih saya. Pak Alan untuk tambahannya. Pak Alan dan Bu Ida, apakah parameternya untuk dapat menentukan percentage take or pay? Biasanya mungkin 80%. Cuman apakah ada acuan atau standar rasionalnya? Mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh Bu Ida terlebih dahulu. Sebetulnya standar khusus gitu ya tidak ada ya. Apalagi standar nasional untuk menentukan persentase TKP itu tidak ada. Itu semua tergantung dari faktor teknis, operasi, dan finansial dari kedua belah pihak pada saat melakukan negosiasi. Tergantung juga dengan kondisi market pada saat itu. Misalnya kadang-kadang kita dalam situasi buyer's market atau kadang-kadang juga dalam situasi seller's market ya. Apakah buyer kemudian juga memperkirakan akan terdapat alternatif fuel di kemudian hari atau sumber gas lainnya, itu semua sangat mempengaruhi. Namun kalau dikatakan pada umumnya, karena umumnya kontraknya bersifat jangka panjang, itu rata-rata take or pay-nya dalam pengalaman saya sekitar 80-90% itu sering digunakan. Namun kalau jangka pendek mungkin sedikit berbeda ya pertimbangannya ya. Karena mungkin kalau jangka pendek dibutuhkan lebih fleksibilitas dan mungkin take or pay-nya dikatakan bisa lebih fleksibel artinya lebih rendah. Mungkin 60-80%. Ya, sementara kalau ada lagi kalau spot sales itu mungkin tidak diberlakukan ya take or pay-nya. Ya. Sifatnya dia insidental dan membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dan semua everything basically on the spot. Kurang lebih gitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, mungkin saya mau sedikit bertanya lebih lanjut kepada Bu Ida. Berarti kontrak-kontrak jangka pendek seperti apa spot kontrak itu tidak memberlakukan take or pay ya, Bu? Pada umumnya tidak, walaupun spot kontrak pun kadang-kadang ada ketentuan di mana pembeli komit terhadap volume tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi sebenarnya in principle mirip dengan take or pay ya, misalnya dalam 6 bulan kontrak spot akan diambil sejumlah X. Itu pada Oke, dasarnya mirip sih. Oke, baik dari Pak Kalau Alan. kalau saya boleh tambah, Boleh Pak Alan. biasanya dalam kontrak spot itu tidak ada take or pay. Karena apa? Esensi kontrak spot kan kalau barang ada, saya jual deh. Kalau lo ada barang, saya beli deh. Spot biasanya hanya satu delivery, ya. Kontrak master kontraknya bisa jangka panjang, cuman ordernya itu per spot, ya. Dan itu si penjual bisa bilang sorry, barang tidak ada. Itulah esensi spot kontrak. Biasanya ini spot kontrak itu dibuat untuk mengisi kekosongan seandainya tiba-tiba kontrak jangka panjangnya ada masalah, nggak ada supply, untuk bulan ini diperlukan supply gas. Beli spot. Tapi memang nggak mudah ya. Ini juga satu hal yang perlu diperhatikan, menambahkan yang Ibu sampaikan. Ini gas ya. Gas nggak bisa diangkut pakai ember. Perlu pipa. Ya, nggak bisa. Oke, nggak ada di penjual sini, saya cari deh di penjual sana. Pertanyaannya, connected nggak dengan pipa? Meskipun ada gas di sebelah sana, kalau tidak terhubung dengan pipa, bagaimana cara ngirimnya? Oke, LNG. LNG mungkin lebih fleksibel, cuman investasinya itu lebih besar lagi. Karena di sebelah penjual butuh kilang kilang liquefaction, di pembeli butuh regasifikasi. Jadi it's not that flexible seperti crude.
crude oil atau barang lain. Inilah kekhasan dari gas. Hanya dengan kita lihat kekhasan ini, kita bisa mengerti kenapa clause dari kontrak itu dibuat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alan. Berarti, em, apakah ketentuan take or pay ini dapat diberlakukan juga pada kontrak jual beli gas atau pada pengambilan gas yang menggunakan fasilitas transportasi pipa open access? Silakan, Pak Alan. Kalau menurut saya, it doesn't make any difference. Alat transportasi, saya bisa pakai pipa saya sendiri, ya, saya bisa pakai pipa punya orang lain, ya. Hmm. Pipa ini bisa saya pakai memang hanya untuk keperluan saya sendiri, atau pipa yang saya pakai itu dipakai bersama-sama dengan orang lain, common carrier, atau ada istilah open access. Ya, nggak ada bedanya. Fakta bahwasannya ini diangkut dengan pipa open access tidak menyebabkan, oh kalau begitu tidak bisa ada take or pay. Nggak ada hubungannya, ya. Bedanya cuman nanti seandainya pipa ini kita pakai pipa milik pihak ketiga, bisa saja saya tidak bisa kirim gas. Bukan karena salah saya sebagai penjual, tetapi karena pihak ketiga yang menyediakan transportasi, masalahnya ada di dia. Oleh karena itu dalam soal liabilities-nya nanti akan ada pengaturan sendiri. Tapi menurut pendapat saya, apakah ini pakai pipa sendiri, pipa orang lain, apakah ini single use atau multi user, tidak ada pengaruhnya terhadap ketentuan take or pay. Baik, terima kasih Pak Alan. Dari Bu Ida, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin menambahkan juga ya, tergantung juga dengan tipe kontraknya ya. Walaupun open access mungkin banyak pengguna dalam satu sistem pipa, bisa jadi kontraknya itu single buyer, single seller kan, cuman melewati pipa yang sifatnya Hmm. open access. Jadi dalam hal itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan SPA pada umumnya yang menggunakan dedicated pipeline misalnya. Namun bisa juga dilihat sebagai situasi di mana pembeli gas itu punya fleksibilitas ya, karena dia terhubung juga dengan pembeli yang lain. Jadi mungkin situasi competitiveness-nya sedikit berbeda dan itu harus dipertimbangkan juga oleh penjual gas. Jadi mungkin dalam hal ini memberi apa ya room yang lebih fleksibel bagi pembeli menimbang ada competitiveness yang situasinya sedikit berbeda. Nah, biasanya kan juga si um, either buyer atau seller ya dalam hal ini dia harus memiliki perjanjian gas transportation agreement dengan uh, transporternya yang pemilik pipanya. Nah, itu juga sebetulnya konsep take or pay juga bisa berlaku di situ karena kan umumnya ada capacity yang harus dibook oleh pembeli tertentu. Itu sehingga kapasitas itu disisihkan untuk pembeli tertentu dan kalau tidak digunakan mungkin tetap harus dibayar sejumlah capacity yang dia book. Jadi konsepnya sebetulnya mirip juga dan bisa jadi sebetulnya ini dealnya dibuat semacam back to back ya antara penjual, transporter dengan pembeli. Jadi intinya lebih menantang dan harus lebih fleksibel mungkin. Baik, terima kasih Bu Ida. Betul, itu betul sekali Bu Ida ya. Kalau kita menggunakan pipa, sewa pipa, penggunaan pihak ketiga, ada yang mirip take or pay, namanya use or pay. Saya udah sediakan kapasitas, silakan pakai. Kalau kamu nggak pakai, tetap harus bayar karena kapasitas sudah disediakan. Use or pay.
Baik, terima kasih Pak Alan. Use or pay. Pak Alan dan Bu Ida, dalam hal kita membayar suatu hal yang tidak kita peroleh, itu dalam konsep take or pay ini kan, apakah take or pay ini dapat disamakan dengan denda? Kalau menurut saya beda ya, karena sebetulnya dia bukan apa ya, pembayaran take or pay itu bukan karena default oleh buyer atau apa ya, one prestasi ya. Namun ini sebetulnya lebih bisa disebut sebagai contractual obligation aja, yang dari awal sudah disepakati bersama, sudah ditentukan. Jadi itu hanya konsekuensi aja dari kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Namun jika pembelinya tidak membayar, take or pay yang memang seharusnya dibayar, nah itu agak beda situasinya. Itu bisa disebut default atau Oke, ya. Gimana Pak Alan nih dari sudut pandang legal? boleh. Enggak, betul. Sekarang gini, Sabin, Anda masuk restoran, Hmm, Anda pesan nasi goreng, udah jadi, dibawa ke meja Anda. Silahkan Bu, Anda nggak makan. Harus bayar nggak? bayar tetap, karena sudah pesan. Bayar, karena sudah Sediakan. disediakan. Ya. Hak Anda menggunakan sudah diberikan. Ya bayar dong. Hanya Jadi, apabila kalau nggak dibayar baru jadi denda. ya itu soal lain ya, itu telah Ya. bayar artinya. Ya. Tapi bahwasannya Anda makan atau tidak nasi gorengnya, it's irrelevant. Anda sudah order, sudah disediakan, restorannya keluar tenaga, keluar ongkos, sudah di meja Anda, ya Anda bayar. Perkara Anda makan apa tidak, itu urusan Anda. Oke. Sudah disediakan, itu esensinya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alan. Pak Alan, take or pay ini kan ketentuan kegagalan dan yang terjadi dari sisi penjual. Bagaimana jika kebalikannya, kegagalan ini terjadi dari sisi Beli pembeli, ya. di mana pembeli tidak bisa memenuhi kuota volume yang telah Oke, disepakati gitu. yang biasanya diatur kalau penjual gagal kirim atau shortfall, otomatis kewajiban pembeli take or pay, annual take or pay-nya akan turun juga. Ya kan? Berarti tidak bisa disediakan. Saya misalnya take or pay 80, saya tidak bisa kirim 10. Take or pay-nya akan turun menjadi 70 karena tidak ada barang yang disediakan. Ya. Jadi itu ininya. Itu impact bagaimana kalau penjual yang tidak bisa kirim barang sesuai jumlah pembelian minimum yang telah disepakati. Take or pay-nya turun. Kewajiban pembelinya juga turun jadinya. Apakah ada Ya, konsekuensi bagi penjual? ya turun. Berarti kalau take or pay turun kan berarti revenue dia akan turun dong. Oke, oke, Ya, baik. Bu Ida, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Ya, mungkin kadang-kadang TKP ini dipersif ya sebagai sesuatu yang memberatkan bagi pembeli ya, lebih seperti penjual tuh memindahkan risiko ke pembeli. Namun memang itu apa ya, memang mekanisme yang biasa dilakukan. Nah, secara teoritis mungkin bisa dikatakan bahwa hal yang sama harusnya berlaku juga ke penjual ya. Misalnya kalau penjual yang gagal seperti apa. Dan kadang-kadang mungkin secara teoritis di kontrak-kontrak juga bisa ditambahkan klausul yang apa ya, mencerminkan hal itu. Misalnya penjual harus make good kekurangan dari delivery di tahun sebelumnya, itu harus ditambahkan di tahun-tahun berikutnya. Kadang-kadang ekstrimnya pun mungkin ada financial penalty juga ya, bahkan mungkin liquidated damage in theory itu bisa saja disepakati. Namun kembali lagi ke hitung-hitungan. Jadi kalau hmm. misalnya dengan terms yang seperti itu
mungkin khususnya di Indonesia di mana gas itu cukup langka ya, maksudnya agak bukan dalam kondisi sangat berlebih ya, gas di Indonesia itu akan menjadi beban yang pada akhirnya beban itu akan ditransmit lagi ke pembeli gas. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan masak-masak. Dan mungkin terms yang disebut Pak Alan tadi, di mana kalau terjadi kegagalan penjual mendeliver quantity yang di require, itu akan mengurangi take or pay atau mengoffset backup gas. Kalau misalnya terdapat backup gas balance, itu yang paling umum dilakukan dalam kontrak-kontrak PJBG di Indonesia. Itu termasuk Iya. penalti yang sifatnya win-win mungkin ya. Satu lagi, Sabrin ya, hati-hati dengan anggapan bahwasannya take or pay itu seolah-olah lebih berat ke pembeli. Ingat loh, waktu saya komit ke Anda suatu jumlah gas, berarti saya menutup opportunity lain yang mungkin ada. Mungkin ada yang mau beli gas saya juga. Jadi ini adalah take or pay adalah menurut saya suatu pengaturan yang sebetulnya balance. Ya, mengenai jumlahnya saya nggak bicara mengenai persentasenya berapa. Itu pertama. Yang kedua, bukan berarti pengurangan take or pay itu satu-satunya cara untuk memaksa si penjual untuk menepati janji. Di kontrak-kontrak LNG ada yang disebut substitute cargo. Kalau Anda tidak bisa kirim kargonya, Anda harus cari. Kalau itu lebih mahal, itu urusan Anda. Tapi Anda janjikan, misalnya tahun ini 30 kargo. Anda tidak bisa kirim sebegitu. Ya Anda cari kargo itu. Nah ini memang tidak mudah dengan gas pipa. Karena seperti saya bilang tadi, harus ada pipa yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Baik, terima kasih Pak Alan untuk penjelasannya. Dalam hal take or pay sudah dibayar, namun make up gas balance belum diambil sampai dengan jangka waktu kontrak telah berakhir, apa yang akan terjadi setelah itu dan bagaimana dari sisi komersialnya? Silahkan Pak Alan terlebih dahulu. Jadi konsep make up itu tidak bisa dilepaskan dari take or pay. Itu aja dulu. Kan take or pay Anda 10, meskipun Anda ambil 8, tetap harus bayar 10. Yang 2 bisa Anda ambil belakangan. Di satu waktu yang disepakati dalam kontrak. Misalnya 6 bulan setelah tahun di mana hak make up itu timbul, itu bisa diambil. Ya, lewat waktu itu tidak bisa lagi karena tidak bisa disediakan terus dan Anda tidak ambil-ambil. Saya kehilangan opportunity dong untuk menjual gas tersebut ke pembeli lain. Jadi ketentuan make up itu ada jangka waktunya, itu pertama, dan jangan lupa ditentukan dengan keterbatasan kapasitas pipanya. Makanya dalam kontrak gas ada yang disebut maximum daily quantity. Itu pertimbangannya sangat operasional tuh. Kalau pipanya cuma sebegitu nggak bisa ya mengangkut lebih dari jumlah tertentu. Jadi make up, hak untuk make up, karena saya kan udah bayar, saya berhak dong untuk make up, ada, diatur, dan ditentukan jangka waktunya. Berarti tetap Kapan?
Tetap harus Tetap ditentukan ada, terlebih dahulu ya, Pak, di dalam ya, kontrak, apapun itu. di dalam kontrak. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau ini di ujung kontrak? Ya, Ini yang problematik nih, ya, karena semua PJBG kan disetujui ya oleh alokasi harga disetujui oleh Departemen SDM sebetulnya berdasarkan rekomendasi dari SKK Migas. Dan biasanya mereka bilang kontrak itu berakhir tanggal 31 Desember 2030. Bagaimana kalau pada waktu itu ada make up yang belum diambil? Karena tidak ada istilah automatic extension itu tidak ada. Dan saya biasanya persetujuan dari pemerintah itu adalah untuk suatu periode tertentu. Nah, ini memang suatu risiko yang harus betul-betul diingat oleh pembeli. Di yurisdiksi lain mungkin dimungkinkan adanya automatic extension untuk menghabiskan make up. Tapi di sini dari apa yang saya lihat persetujuan PJBG atau LNG SPA itu very strict, berakhir tanggal sekian tahun sekian. Lalu bagaimana kalau pada saat itu ada make up? Hilang dong. Kemungkinan besar memang hilang kecuali dimintakan persetujuan perpanjangan. Ya, jadi memang ini adalah satu risiko yang memang harus diingat oleh para pembeli dengan regulatory setting yang ada di sini. baik. Terima kasih. Bu Ida, ada yang mau ditambahkan mungkin dari sisi komersialnya, Bu Ida? Ya mungkin apa ya, salah satu manfaat adanya take or pay itu sebetulnya memang memaksa atau mengencourage ya buyer itu untuk benar-benar disiplin dalam perencanaan pengambilan gasnya. Jadi sebisanya dia harus stick ke original plan pada saat dulu didesain itu seperti apa. Makanya sebetulnya memang banyak apa ya batasan-batasan di mana backup gas itu dibuat ya, misalnya periodenya kadang-kadang dibatasin seperti Pak Alan jelaskan dalam berapa tahun setelah kejadian itu udah harus di-exercise atau hangus. Atau kadang-kadang juga diatur nggak boleh berlarut sampai terlalu dekat dengan akhir kontrak karena semakin sulit bagi penjual untuk memastikan gasnya itu bisa disediakan. Jadi biasanya tidak boleh lebih dari sekian tahun sebelum kontrak berakhir itu kalau tidak hangus. Demikian. Nah, memang jadi masalah seperti Pak Alan sebutkan kalau misalnya di akhir kontrak, which is sebetulnya kebetulan akhir kontrak adalah akhir dari masa PSC, itu dengan sendirinya hangus ya, uh, Ya, karena karena memang tidak dimungkinkan secara hukum kita membuat perjanjian di mana termasuk perjanjian ini adalah menjual gas bagian negara ya di beyond kontrak yang kita miliki tentunya tidak dimungkinkan. Nah, sebagian kontrak itu stop sebelum itu sehingga memberi waktu misalnya 3 bulan terakhir itu untuk memaksimalkan pengambilan backup gas itu juga bisa. Dan saya pikir ke depan mungkin memang harus dipikirkan cara-cara yang lebih fleksibel karena marketnya makin dinamis ya. Jadi harus mungkin kedua pihak juga harus memikirkan cara-cara yang lebih fleksibel agar intinya sih smooth dan perjanjian jual beli gasnya itu sustainable lah. Demikian. Baik, terima kasih Bu Ida. Apakah ada opsi lain selain take or pay untuk menjaga keekonomisan proyek dalam industri ini? Bu Ida dan Pak Alan, silakan Bu Ida terlebih dahulu. Ya, take or pay memang sesuatu yang paling simple dan paling bisa diandalkan dalam hal menjaga keekonomian pengembangan lapangan gas ya. Namun ya mungkin ke depan juga mungkin bisa dipikirkan ya, misalnya apakah take or pay itu dalam bayangan saya apakah harus selalu misalnya fix amount sepanjang masa kontrak. Apakah misalnya bisa dibuat take or pay itu menurun, misalnya tinggi di depan karena yang pengambilan gas di depan ini sebetulnya yang paling memberi dampak ke keekonomian suatu lapangan ya prinsipnya time value of money ya. Jadi di depan itu memang sangat menentukan. Sementara
yang di belakang mungkin akan terdiskon impact-nya sehingga dampaknya tidak sesignifikan kalau di depan. Jadi saya bayangin bisa aja misalnya diatur take or pay di depan tinggi kemudian menurun di belakang. Karena di lain pihak misalnya dari sisi buyer justru kebalikan ya, dia makin nggak certain tuh di ujung-ujung. Karena nggak jelas nih apakah ada alternatif fuel di ujung, apakah ada kompetisi, apakah misalnya harga harga minyak kebetulan turun gitu dan terjadi oversupply itu biasanya terjadinya jauh in the future. Jadi itu salah satu yang bisa dipertimbangkan. Yang lainnya juga mungkin apa ya, memberi semacam swing option bagi pembeli karena kalau misalnya nature pengambilan gasnya dia membutuhkan swing yang cukup tinggi, mungkin bisa diberikan pada waktu tertentu ya yang ditetapkan itu dia bisa swing dengan cukup tinggi, namun dalam setahun sebetulnya terpenuhi gitu, sehingga bagi penjual juga tidak terlalu apa ya memberi dampak yang signifikan. Selain itu juga mungkin harga gasnya sendiri bisa diindekskan ke alternatif fuel. Jadi itu sesuatu yang mungkin membuat buyer itu selalu melihat dari sisi relatif competitiveness dari penjualan gas ini terhadap alternatif fuelnya dia secara mungkin sama ya. Jadi karena bersifat indeks gitu. Itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan juga menurut saya. Baik, terima kasih Bu Ida. Dari Pak Alan ada yang mau ditambahkan? Gini ya, saya mendapat kesan seolah-olah konsep take or pay itu ganjil atau Hmm. salah, sehingga terpikir alternatif lainnya apa ya. Hmm. Saya rasa ini anggapan yang kurang tepat, ya. Dari pengalaman saya, yang saya lihat adalah sebetulnya penentuan dan implementasi dari take or pay-nya. Itu yang kerap kali menimbulkan masalah. Ibu Ida sudah tadi bilang yang penting perencanaan. Sebetulnya saya perlu berapa sih? Ya kan? Sebetulnya saya perlu berapa dan apakah itu mutlak atau saya masih punya ruang untuk mencari supply dari tempat lain. Ini kan akan menentukan jumlah take or pay yang akan saya sepakati. Saya perlu berapa? Dan kadang-kadang perhitungannya itu tidak matang. Sehingga tiba-tiba make up-nya numpuk. Lalu tidak fair dan segala macam. Tunggu dulu. Perencanaan, perhitungan dan perencanaan. Ya, itu sering menimbulkan masalah. Yang kedua, jangan lupa kontrak-kontrak penjualan gas pipa maupun LNG punya suatu mekanisme yang cukup ruwet dan detail mengenai annual delivery program dan nominasi. Ya, jadi take or pay itu menjadi operasional lewat proses itu. Oke, tahun ini akan dikirim berapa? Anda sanggup nggak tahun ini menyerap segini? Oleh karena itu ada nominasi. Saya cuman sanggupnya begini. Oke, kalau begitu ini akan Anda ambil sebagai make up. Yang ini kadang-kadang tidak dilakukan secara seksama. Menentukan annual delivery program, menentukan nominasi, ya, tidak betul-betul dipikirkan sehingga tiba-tiba kaget make up atau gas yang tidak bisa terambil itu jadi besar. Baik, terima kasih Pak Alan. Tadi dikatakan bahwa perencanaan yang baik itu perlu untuk dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko yang dapat jadi sengketa dari take or pay ini. Bagaimana halnya dalam menghadapi fluktuasi harga gas dunia? Apakah skema take or pay ini masih tetap bisa relevan dan tetap bisa membantu untuk
sama-sama menjaga buyer dan seller gitu. Kalau saya boleh jawab lebih dulu, nanti mungkin Boleh. Ibu Ida bisa melanjutkan. Kalau menurut saya, fluktuasi harga gas tidak ada hubungannya dengan ketentuan take or pay. Tapi bagi ketentuan mengenai harga gas. Apakah itu formula, ya? Apakah itu fixed price, ya? Kalau formula itu dikaitkan kemana? Dengan harga minyak atau dengan harga bahan bakar lainnya. Jadi kalau bicara soal fluktuasi gas, lebih relevan itu kalau dikaitkan dengan pasal mengenai harga gasnya sendiri. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Ida silahkan ditambahkan. Iya, sebetulnya kalau harga gas global ya, mungkin khususnya LNG itu kan banyak sekali faktor. Dan mungkin sangat dipengaruhi oleh ketersediaan secara global, sumber-sumber energinya, tergantung juga dengan harga minyak mentah pada saat itu, dan kapasitas produksi, infrastruktur yang tersedia, maupun kondisi geopolitik. Jadi banyak sekali faktor ya. Em, Kalau dikaitkan dengan take or pay ya sebetulnya ya itu tadi ya, karena take or pay sudah merupakan kesepakatan yang disepakati di depan, kecuali jika terjadi force major mungkin, maka hanya jika mungkin terjadi force major, di luar itu ya itu sesuatu yang sudah harus mengikat ya. Walaupun sangat mungkin menantang ya kalau kondisinya benar-benar signifikan yang mungkin ekstremnya bisa menyebabkan harga gas kontraktual ini bisa lebih tinggi dari spot gas, misalnya contohnya pada saat pandemi itu kan bisa terjadi, tapi itu kan sangat spesifik kondisinya. Dan apa ya, kalau kita tahu kalau force major tentunya ada room lah untuk mungkin uh, pembebasan dari kewajiban kalau memang itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sangat turmoil seperti pandemi. Baik, terima kasih Bu Ida. Ini selanjutnya saya akan lempar pertanyaan legal. Tadi Pak Alan, menurut Pak Alan, take or pay itu tidak masuk dalam kategori denda. Namun berdasarkan KUH Perdata secara umum, pasal 1247 dan 1248, dalam hal terdapat kelalaian atau kegagalan salah satu pihak memenuhi perjanjian, maka konsekuensinya adalah pengenaan ganti rugi, biaya, dan bunga terhadap pihak tersebut. Dikaitkan dengan take or pay, eh, take or pay ini dapat dikategorikan sebagai apa? Apakah masuk ke dalam kategori ganti rugi biaya atau bunga sesuai dengan pasal 1247 dan 1248? Silahkan Pak Alan. Kalau menurut saya, gini loh, saya nggak melihat take or pay sebagai kewajiban. Saya melihat take or pay sebagai hak dari pembeli untuk mendapatkan jumlah minimum berapa. Itu hak dari pembeli untuk mendapat itu. Ya, dan kemudian disediakan oleh penjual. Bisa saja hak ini dia tidak pakai, tetapi apakah tidak memakai hak merupakan pelanggaran secara hukum? Tidak menggunakan hak bukan berarti pelanggaran, kan? Ya, itu pertama. Yang kedua, saya nggak begitu saya memandang mengaitkan itu dengan pasal itu sebagai sesuatu yang tepat, karena tadi ya tidak ada kelalaian dari pembeli. Dia tidak menggunakan haknya, itu aja. Oleh karena itu nggak perlu lari ke ganti rugi, bunga, denda, ya. Jadi it's a different case kalau menurut saya. Tapi memang kalau bisa dilihat, kalau mau dilihat bahwasannya apa yang dibayar oleh pembeli kepada penjual, meskipun dia tidak pakai, seperti saya bilang tadi, ini adalah untuk mengkompensir prestasi
yang telah dilakukan oleh penjual, yaitu menyediakan gas. Mengkompensir prestasi dia. Ya, bukan mengganti rugi, ya, tetapi inilah sama dengan saya membayar harga gas. Ya kan? Dalam komponen harga itu ada OPEX saya, ada CAPEX saya, ada profit saya, itu semua lumped in dalam harga gas. Jadi kalau saya bayar untuk gas yang tidak diambil, itu saya bayar untuk mengkompensir apa yang telah disediakan. Ya, it's not a penalty. Ya, sekarang saya tanya, Anda bikin reservation di restoran atau di hotel, Anda taruh deposit, ya, Anda nggak jadi, depositnya hilang, disebut penalty nggak? Nggak kan? Cancellation charge. Tidak disebut penalty, biaya pembatalan. Baik, terima kasih Pak Alan. Dari Bu Ida, ada yang mau ditambahkan? Ya, kurang lebih saya rasa ini lebih ke istilah legal ya, dan memang dalam pandangan saya juga tidak bisa disebut sebagai ganti rugi atau denda tadi ya, karena memang merupakan obligasi yang sudah disepakati di depan. Baik. Oke, terima kasih Bu Ida dan Pak Alan untuk penjelasannya. Tak terasa ini sesi diskusi kita sudah berakhir karena sekarang kita harus beralih menjawab pertanyaan dari para audiens yang sudah mengajukan pertanyaannya di platform. Em, Pertama, pertanyaan yang akan saya pilih dari Pak Ilham Kevianto. Apa saja faktor-faktor penentu take or pay selain aspek komersial, IRR, potensi cadangan di subsurface, dan sebagainya? Bagaimana kaitannya dengan harga gas yang sudah di-cap oleh negara, HGBT? Silahkan mungkin Bu Ida bisa bantu jawab terlebih dahulu. Ya, jadi produser gas itu pasti sebelum invest dia harus hitung-hitung dengan seksama. Jadi karena ada requirement di korporat masing-masing, nggak akan di approve investmentnya kalau tidak memenuhi hurdle rate tertentu. Itu biasanya dinyatakan dalam IRR ya, internal rate of return, dan itu bisa dihitung dari semua parameter. Misalnya tadi termasuk cadangan, jadi harus ada estimasi yang ini ya, yang cukup handal lah terkait dengan berapa cadangan di bawah dan kemudian diproyeksikan dalam bentuk produksi yang bisa dihasilkan dan kemudian cost-nya berapa. Kemudian dihitung cash flow-nya dan disitulah take or pay berperan ya. Jadi kalau misalnya take or pay 90% dari 100 kapasitas hanya diambil 90, itu tentunya apa ya, revenue-nya bisa dihitung X dan seterusnya. Jadi bagaimana kalau setelah dihitung itu harga gasnya yang dibutuhkan tinggi misalnya, uh, di atas misalnya harga gas yang ditetapkan Capman untuk industri tertentu. Uh, nah itu mungkin di situ harus ada diskusi dengan pemerintah ya dalam hal ini ya. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengusulkan mendapatkan suatu insentif agar pengembangan gas itu bisa terjadi. Intinya demikian sih. Jadi setiap company memang requirement IRR-nya beda-beda. Tidak ada formula yang berlaku umum untuk semua company, itu memang beda-beda. Tergantung juga dengan ketersediaan capital di company-nya. Beberapa company itu punya banyak project sehingga harus di apa ya prioritize gitu. Jadi tentunya yang prioritas yang tinggi akan diberikan ke proyek yang memberi return yang paling tinggi. Kurang lebih begitu mekanisme yang dilakukan. Dan dalam hal ini tentunya pemerintah punya peran ya. Dan pemerintah harus memverifikasi perhitungan KKS, karena sebetulnya sebagian besar gas yang dijual oleh KKS itu sebenarnya milik negara kan. Dari sistem bagi hasil kita itu memang sebetulnya bagian kontraktor itu relatif kecil dibanding bagian negara. Jadi memang pemerintah punya peran yang tinggi di sini. Baik, terima kasih. Apakah dari Pak Alan ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Eh,
saya boleh tambah sedikit ya. Bang. Jadi ini karena tadi penanyanya mengaitkan take or pay dengan HGBT, ya, Ya. yang sebetulnya itu dua hal yang berbeda meskipun saling berkaitan, ya. Ibu Ida sudah jelaskan ada investasi, ada expenditure, ya, ada capital, ada operasi, ada OPEX, mau return berapa, karena setiap company punya target return sendiri, dari situ ditentukan harga gas yang masuk untuk kita berapa. Mana yang ekonomis? Kayak menunjang, istilahnya kalau di Permen SDM, menunjang keekonomian proyek. Hanya kalau proyek ekonomis saya mau keluar uang. Kalau proyek tidak ekonomis, saya tidak mau keluar uang. Ya, dari situ lahirlah harga. Nah, untuk pembeli gas tertentu, harga ini ketinggian. Oleh karena itu, ada yang disebut skema HGBT. Untuk pembeli tertentu, misalnya listrik, harganya dipatok berapa. Tapi kalau dipatok segitu, nggak ada investor yang mau karena proyeknya tidak ekonomis. Oleh karena itu, dalam skema HGBT itu ada istilah kontraktor atau investor akan di-cap whole oleh negara. Dalam pengertian, gap antara HGBT-nya dengan harga keekonomian akan diambil dari bagian negara. Itu. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, harga gas Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain, sekalipun negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Apakah pendapat Pak Alan dan Bu Ida terkait hal ini? Mungkin silahkan Bu Ida Bu terlebih Ida. dahulu. Iya, mungkin saya nggak tahu, mungkin dibandingkan dengan Malaysia misalnya, di mana atau ada beberapa negara tetangga kita juga di mana harga domestiknya relatif rendah ya. Dan ya terus terang sebetulnya kita nggak bisa otomatis membandingkan seperti itu, apakah itu kita lebih baik atau tidak. Yang jelas sih tadi mekanisme penentuan harga gas memang kembali berpulang ke company yang melakukan investasi, itu aja. Kemudian misalnya di Malaysia dengan harga gas yang rendah, tapi itu masih ekonomis, ya mungkin itu akan dilakukan, mungkin dengan terms yang berlaku di sana, fiscal term yang berlaku di sana bisa jadi masih ekonomis di sana gitu. Tapi kalau di harga gas yang sama diterapkan di Indonesia itu tidak memberi keuntungan atau bahkan rugi, tentunya tidak akan terjadi gitu. Jadi sulit dibandingkan, kita harus melihat secara keseluruhan mungkin. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, saya bukan background saya bukan komersial, bukan marketing. Tapi satu hal jangan pernah lupa, kalau kita membandingkan Indonesia dengan Malaysia atau Vietnam atau apa. Ini negara luas banget, Indonesia. Sumber gasnya ada di mana, konsumennya ada di mana. Mungkin Malaysia tidak harus deal banyak dengan soal itu. Ya, kita membangun pipa gas di Jawa aja itu complicatednya minta ampun untuk bisa menghubungkan sumber gas di Jawa Timur dengan pembeli gas di Jawa Tengah atau di Jawa Barat. Ya, bayangkan kalau sumber gasnya itu ada di Indonesia bagian timur. Ya, jadi hati-hati membandingkan Malaysia, Indonesia kalau bicara soal harga gas. Infrastrukturnya yang diperlukan di Indonesia itu akan lebih complicated dibanding di negara tetangga kita. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alan. Selanjutnya, apakah harga gas pipa dan gas LNG mempengaruhi sistem take or pay? Apakah berarti ini juga si transporter yang menjadi kingmaker-nya di sini?
Mungkin um, Bu Ida boleh bantu jawab terlebih dahulu. Uh, Pada dasarnya sama ya konsepnya ya. Baik gas ataupun LNG tentunya dua-duanya membutuhkan perhitungan yang sebetulnya sama perhitungannya. Namun LNG pada umumnya harga itu kan apa ya berbentuk formula. Jadi sementara kalau di domestik kan harganya umumnya fix, tidak formula dan tapi kadang-kadang ada eskalasi, kadang-kadang tidak. Jadi sedikit beda ya karena kalau LNG misalnya um, penjual maupun pembeli harus bisa memforecast juga, misalnya dalam korporasi mereka forecast harga minyak ke depan itu seperti apa. Um, tapi eh, kadang-kadang itu pun apa ya banyak faktor yang lain gitu yang menentukan, misalnya affordability dari uh, gas off takernya sendiri. Intinya sih sama ya, tapi karena investasi LNG jauh lebih tinggi dibanding investasi gas pipa, apalagi kalau misalnya LNG-nya harus dibangun baru, sehingga umumnya membutuhkan uh, harga gas yang lebih tinggi dari gas domestik. Namun plusnya LNG ya, at least ya, common practice itu bisa diekspor ke pasar global gitu, di mana harganya memang cukup bersaing. Pertanyaan apakah transporter yang menentukan, saya rasa eh, tidak harus demikian sih kalau menurut saya ya. Kecuali kalau misalnya ada spesifik pertanyaan nih dari audiens kira-kira apa yang dimaksud gitu. Rasanya sih tidak demikian ya, karena transporter pun itu cukup kompetitif bersaing gitu. Eh, Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Pak Alan, ada yang mau ditambahkan? Ya, enggak, saya agak ini aja dengan istilah kingmaker tadi. Kingmaker. Terus itu maksudnya bagaimana? Begini ya, kontrak jual belinya tetap antara penjual dan pembeli, ya, nggak Ya, berubah kalau pakai pipa orang lain. Si orang ketiga itu hanya akan menjadi transporter saja. Cuman memang karena ini adalah gas pipa, ada tidaknya pipa, jaringan pipa akan sangat menentukan bisa tidaknya gas dari penjual sampai ke pembeli. Dalam pengertian itu, ya, mereka yang berusaha di bidang pengangkutan gas akan sangat berperan. Karena tanpa mereka, gas tidak bisa sampai dari penjual ke pembeli. Dan mereka juga butuh investasi. Nah, karena pentingnya peran mereka itu, para transporter itu juga merupakan suatu bidang usaha yang diatur, yang regulasinya cukup banyak yang dikeluarkan oleh SDM. Hilir jadinya ya, mengenai pengangkutan gas dan juga BPH hilir. BPH hilir, karena ini pengangkutan gas. Karena vital ini, kalau nggak nyampe gasnya dari penjual ke pembeli. baik, terima kasih Pak Alan. Bagaimana jika ternyata penjual gas mengalami decline pasokan dan pembeli terpaksa mencari alternatif lain dengan harga yang lebih tinggi? Apakah bisa disepakati secara kontraktual si penjual harus membayar selisih harga kemahalannya? Silahkan mungkin dari Pak Alan terlebih dahulu, karena ini dari sisi kontraktual. Gini, ini orang kadang-kadang salah persepsi. Gara-gara kontrak itu legal atau itu urusan hukum. Tidak. Kontrak itu adalah transaksi komersial. Shell. Ya. It's a commercial transaction. Ya kan? Mau nggak Anda tanggung selisih kemahalan atau enggak, it's a commercial negotiation. It's not Hmm. legal negotiation. Siapa perlu siapa? Ya. Siapa perlu siapa? Satu. Ya, jadi itu sesuatu yang dinegosiasi. Nggak ada standarnya. Ya, yang kedua adalah mengenai bagaimana kalau decline.
ya, dan tiba-tiba supply gasnya turun. Anda mesti lihat kontraknya, tipe kontrak itu macam-macam. Ada yang namanya best effort, ada reasonable effort, ada reasonable endeavor. Ya, kalau best effort, ya pokoknya barang pasti ada. Kalau nggak ada, gua akan cari dan gua akan, kasarnya ya, gua akan tanggung biaya kemahalannya. That is best effort. Oleh karena itu, harga gas best effort pasti lebih tinggi. Karena risikonya ada di penjual kan. Ya, Reasonable endeavor, gua akan usahakan. Kalau nggak ada, gua nggak tanggung jawab. Berarti Anda harus cari sendiri atau bisa saya cariin, tapi atas beban Anda. Oleh karena itu, harga gas reasonable endeavor pastinya lebih rendah dibanding harga gas best effort. It's a business, consideration aja. business deal ya, business It's a commercial deal. business deal. Baik, It's a business deal. oke. Baik, dari Bu Ida, ada yang mau ditambahkan, Bu Ida? Kontrak PJBG pada dasarnya independen ya, berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa di-cross. Misalnya kerugian di PJBG ini ditanggung oleh penjual di PJBG yang lain gitu. Jadi memang mengacu ke apa ya, kontraktualnya memang kontrak apapun yang tertera di kontrak itu. Tapi memang ini ya, risiko subsurface itu bagaimanapun harus sadari tetap ada. Walaupun secanggih apapun kita memperhitungkan bisa aja terjadi gitu. Ternyata di bawah tanah itu reservoirnya behaviornya sangat berbeda dengan prediksi kita. Jadi hal ini bisa saja terjadi, which is itu mungkin yang lebih merasakan dampaknya penjual dalam hal ini karena dia sudah menginvestasikan untuk sesuatu yang diharapkan besar, kenyataannya kecil gitu. Itu dan tidak jarang gitu hal tersebut terjadi di mana penjual itu malah rugi ya, loss gitu. Jadi apakah dalam hal ini dia harus menanggung lagi kerugian di pihak pembeli karena pembeli harus mencari lagi gas yang lebih mahal itu tidak demikian menurut saya. Oke, terima kasih Bu Ida untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam praktiknya, suatu kontrak membutuhkan klausula yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memfasilitasi kondisi tertentu. Misalnya, pemanfaatan atau alternatif delivery melalui compressed natural gas, CNG, dalam hal ada kendala transportasi melalui pipa. Apakah kondisi-kondisi seperti itu diatur dalam kontrak dan dapatkah skema take or pay ini diterapkan? Saya rasanya sih tidak melihat ya dalam kontrak-kontrak yang uh, dulu saya terlibat, mungkin ada semacam klausula yang mengatakan bahwa gasnya diganti dengan CNG atau semacam itu. Karena kalau dari awal CNG ya sifatnya mungkin CNG gitu. Sejauh ini saya sih belum melihat ya. Jadi sekali lagi ya kontrak itu memang dinegosiasikan pada kondisi tertentu dan itu dipengaruhi dengan kondisi market pada saat dinegosiasikan dan uh, apapun yang terjadi kemudian itu memang konsekuensi yang harus ditanggung oleh baik seller maupun buyer. Baik. Saya setuju sama Bu Ida. Saya sendiri belum pernah melihat ya suatu kontrak gas dengan alternatif supply CNG. Ya, Oke. kalau gasnya nggak ada, CNG. Yang saya lihat adalah kontrak gas LNG dengan alternative source. Kalau tidak dari lapangan ini, saya akan cari dari lapangan sana. Alternative source, bukan alternative form of supply. Jangan lupa, seandainya diganti form supply-nya, perlu penambahan fasilitas loh. Nggak bisa begitu aja di deliver tanpa, saya bukan orang teknis ya,
tapi dari pengetahuan saya yang minim pasti akan diperlukan penambahan fasilitas untuk bisa menampung forum yang baru itu, untuk delivery-nya dan untuk receiving-nya. Terima kasih, Pak Alan. Ini tak terasa waktu kita sudah mau habis. Mungkin saya akan pilih satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup webinarnya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam SPA, Sales Purchase Agreement, take or pay, terdapat klausula yang mencegah gas seller, dalam hal ini konteksnya LNG, tidak menepati delivery karena mengutamakan on the spot, karena berkaitan dengan harga yang lebih tinggi. Apakah SPA mengatur atau terdapat klausula dalam SPA terkait kejadian ini atau fenomena ini? Diatur secara eksplisit sih enggak, karena pengertiannya once you commit and you deliver. Dan bahkan di kontrak-kontrak LNG itu secara tegas dikatakan seller itu default kalau dia tidak supply gara-gara dia dapat pembeli dengan harga lebih bagus. It's a breach of contract. Itu haram hukumnya. Ya, jadi dalam kontrak-kontrak LNG internasional yang saya lihat itu secara tegas diatur bahwasannya mendapat market yang lebih bagus adalah bukan force majeure dan tidak merupakan pemaaf bagi seller untuk tidak mengirim. Oleh karena itu, pikir benar-benar sebelum negosiasi kontrak, sebelum setuju harganya. Kira-kira alternatifnya apa sih? Tapi once you sign the contract, you're bound by it. Oke, terima kasih Pak Alan. Dari Bu Ida, ada yang mau ditambahkan terakhir sebelum kita menutup Ya, webinar ini? saya juga nggak pernah melihat secara eksplisit ada larangan seperti itu ya dalam SPA ya. Tapi saya membayangkan situasi di mana bisa aja itu dilakukan oleh penjual ya. Misalnya dia lebih memilih menjual ke spot karena kebetulan harga sedang bagus at the cost of dia jadi tidak bisa memenuhi komitmen dia menyediakan gas di kontrak. Nah, itu saya nggak tahu secara hukum kalau itu memang terbukti ada kesengajaan seperti apa ya, karena secara kontraktualnya kembali ke apa yang tertulis di kontrak gitu. Kalau tidak Mungkin diatur secara spesifik, ya gimana ya Pak Alan ya? mungkin kalau dia hitung-hitung, ini Ya, harganya exactly. bagus banget. Mendingan saya Mendingan bayar shortfall di sini, saya yes, masih tetap punya sisa dari revenue saya jual ke spotnya. tempat lain. Iya, iya, Ya, iya. tapi come on, companies besar itu jaga betul Iya, reputasi. mungkin nggak good fit ya Nggak, jadinya ya Pak Alan ya. it's a bad faith gitu loh. It's a bad faith. Ya cuman namanya juga orang dagang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan dan Bu Ida untuk ilmunya hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya, ilmunya, dan diskusinya, Pak Alan dan Bu Ida. Dan juga berterima kasih kepada BASE, Badan Arbitrase Sengketa Energi, dan Petromindo, karena telah menyediakan wadah untuk mengadakan webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih telah ngabuburit bareng kami di sini. Dan tak terasa, Bapak Ibu, para audiens semua, hari ini merupakan webinar ngabuburit yang kelima dan terakhir dari BASE di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya kita telah membahas 5 topik, 5 tema. Yang pertama adalah penerapan prinsip force majeure dan hardship dalam pelaksanaan kontrak pengelolaan energi di Indonesia. Yang kedua adalah pentingnya prinsip itikat baik dalam meminimalisir kontrak multitafsir
dan peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga adalah perubahan lingkup kerja dalam pekerjaan konstruksi, define risk, change order, dan quantum analysis. Yang keempat adalah lost in whole and loss of whole, dan yang hari ini adalah take or pay dalam kontrak jual beli gas. Terima kasih kepada semuanya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Sama-sama. batin. Akhir Hmm. kata, saya Sabine. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima Selamat kasih. Dan buka. selamat berbuka. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin.